Yuk kita sama-sama mengerjakan yang rental buku pustaka ilmu. Nanti kita kerjakan di Excel aja ya. Oke, kita sama-sama. Untuk anormalisasi, ini apa saja kira-kira jadinya bentuknya? Kan tahap pertama yang kita kerjakan itu kan adalah anormalisasi ya? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, apa saja? Sekarang kita lihat di sini. Kalau ini kan tentunya rental buku pustaka ilmu bla bla bla, ini adalah judul ya. Nah, berarti kita sudah fokus mulai di sini. Apa saja kolomnya? Ayo sama-sama. Nomor nota. Nomor nota. Oke. Kita biasakan biasakan tidak pakai spasi ya, supaya nanti ini bisa masuk ke dalam database. Nomor nota, lalu tanggal. Berarti ini tanggal pinjam ya? Ya, ini tanggal pinjam ya berarti ya? Iya, Bu. Tanggal pinjam. Iya. Jadi memang kalau misalnya di fakturnya di print out-nya adalah seperti ini, kita bisa menambahkan kalimatnya ya atau kata-katanya ya. Terus berikutnya apa lagi? Tanggal pinjam, terus tanggal kembali, lalu jaminan, lalu apa lagi? Nomor anggota, lalu Nama, alamat, telepon, lalu berarti kode buku ya, KD underscore buku, terus judul underscore buku, lalu jenis, terus biaya sewa, lalu apa lagi? Apa? kasir. Nah, kasir itu kan ternyata ada dua ya. Ada dua nih. Berarti yang satu kode kasir, yang satu nama kasir. ya kan? Nama. Oke. Berarti kode underscore kasir, terus nama underscore kasir, sama apa lagi? Sama apa lagi? Total. Oke ya, total. Oke. Nah, berarti ini sudah, sekarang kita isi. Saya tebalkan dulu. Nomor nota 08. Ayo sama-sama. 04 001. Oh, 01. lalu tanggal 01/04/2008. Terus lagi 01/06/2008. Jaminan KTP. Nomor anggota 08001. Terus nama Fadil Muhlisul Amal. Oke, alamat Jalan Pandega nomor 1, telepon 0817 65 999. Lanjut, apa lagi? Kode buku N001, judul buku
di bawah bendera revolusi. Jenisnya non fiksi. Biaya sewa 2.000. Kode kasir K01. Oke, K01. Nama kasir Fatih. Terus total 7.000. Selanjutnya apa lagi? Judul buku ya. Kode buku. F002 saya bikin dulu deh. K003 M001. Nah, ini Senopati Pamungkas. Kungfu Boy seri 1. Gatra Mei 2008. Nah, di sini jenisnya lagi fiksi, komik, terus majalah, ya. Berikutnya biaya sewanya 1.500, 1.000, 2.500, 7, 1.000, 2.500. Oke ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, masih ingat nggak tugas kalian ini sudah benar belum? Sudah sesuai nggak dengan yang kita bahas hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Kalau yang Sudah sih, Bu. ya. Oke, sudah ya. Ini aplikasi aja. Oke. Setelah itu apalagi tahapannya setelah anormalisasi? Tahapan setelah anormalisasi apa? First normal. First normal atau normalisasi. Dari anormalisasi ya. Oke, normalisasinya dulu ya. Normalisasi level 1. Oke. Ini saya copy dulu. Oke. Gimana normalisasi level 1 diapakan? Di sini Datanya diisi, Bu. Kosong, Bu. Ya, yang angka-angkanya kosong kita isi. Isi tentunya disamakan dengan yang di atas kan gitu ya. Ini. Oke. Oke, terus ini juga. Oke, selanjutnya bagaimana lagi? Selanjutnya bagaimana? Normalisasi level kedua. Normalisasi level kedua. Oke, normalisasi level kedua. Ini saya. Oke. Bagaimana untuk normalisasi level kedua? Sebelumnya kita lihat dulu, kita coba analisa dulu dari normalisasi level 1, kira-kira mana yang menjadi kolomnya adalah kolom yang unik atau yang akan kita jadikan sebagai primary key. Kira-kira bagian mana saja? Nomor nota. Nomor nota. Oke, ini saya bold dulu ya. Saya bold dan saya garis bawah.
Oke. Nomor nota, terus mana lagi? Nomor anggota. Nah, Nomor anggota. Oh, ini. Nomor anggota, lalu mana lagi? Kode buku. Kode buku. Kode buku, lalu kode kasir. kode Kode kasir. kasir. Oke, sudah tidak ada lagi. Nah, kalau sudah, tahapan berikutnya adalah kita kasih warna aja dulu ya, biar mudah. Sebentar. Kita kasih tanda ini dulu. Ada yang berikutnya. Oke, sekarang dari nomor nota, ya, dari yang nomor nota ini, kira-kira bagian mana saja yang masuk ke dalam anggotanya si nomor nota? Atau kita mulai misalnya yang lebih mudah anggota deh, nomor anggota. Berarti si nomor anggota ini punya apa saja? Kolom yang Nama. menjadi bagian dari Nama. anggota. Nama, alamat, Alamat. Telepon. sama telepon. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Nomor anggota, nama, alamat, telepon. Sudah? Tidak ada. Udah. Berarti Iya. ini kita bisa pindahkan ini menjadi tabel. Tabel apa? Anggota. Anggota. Oke. Nah, ini menjadi tabel anggota. Selanjutnya, mana lagi? Buku, kode buku misalnya. Kode buku apa saja? Judul buku. Judul kode Jenis. buku, judul buku, Jenis buku, jenis buku, Biaya sewa. Sewa. biaya sewa. Sudah? Udah. Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita kasih warna dulu. Oke. Nah, berarti ini menjadi tabel apa? Buku. Tabel buku. Oke, selanjutnya. Apalagi? Kita ambil yang gampang dulu. Kode kasir ya. Kode kasir apa? Siapa aja bagiannya? Nama kasir dan total. Kasir. Kode kasir sama nama kasir. Total masuk ke dalam kasir? Enggak. Tidak ya. Biasanya kalau ada total ini, dia masuk ke dalam file transaksi. Jadi kalau lebih mudah menurut saya adalah ketika kalian menentukan tabel-tabel yang ada di normalisasi level kedua, kalian analisa dulu mana yang menjadi file master, yang menjadi data master. Ingat ya, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa di dalam database itu ada data master, data transaksi, dan laporan. Ya, jadi di sini nih tabel anggota, tabel buku menjadi file master. Selanjutnya apalagi tadi kode kasir sama nama kasir. Ya, kode kasir sama nama kasir. Oke, kita pindahkan sini. Kita kasih nama tabel apa ini? Tabel kasir. Tabel kasir. Oke. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah Transaksi. Nomor nota. nah, Nomor tabel nota nota bersama atau teman-temannya. tabel faktur ya. Tabel nota. Nah, kalau sudah mengatakan tabel nota berarti dia sudah masuk ke dalam file transaksi. Karena kalau misalnya kita buat yang sisanya nih yang belum diwarnai ini menjadi tabel faktur, ini pada saat kita masukkan ke dalam database dan kita joinkan, maka tidak bisa terlink atau terhubung dengan tabel anggota, tabel buku, dan tabel kasir. Artinya nanti nggak akan muncul nih faktur seperti ini.
Nah, supaya muncul, maka primary key yang ada di setiap tabel master, ya di file master, ini harus kita masukkan ke dalam tabel transaksi atau ke dalam file transaksi. Jadi selain yang ini belum kita kasih warna, maka primary key yang ada di file master harus kita ikutkan, harus kita sertakan. Berarti apa saja? Apa saja? Halo. Nomor nota, Nomor nota, tanggal kembali, pinjam, tanggal kembali, jaminan, dan total. ini saya copy dulu. Nah ini, terus apa lagi? Nah primary key-nya kita masukin ya. Nomor anggota. Terus mana lagi? Kode buku. Terus Kode kasir. kode kasir. Kasih. Baru sama total. Nah, ini adalah menjadi tabel nota atau tabel faktur boleh. Kita sebut nota deh, tabel nota. Nah, apakah ini sudah selesai sampai di normalisasi level kedua? Menurut kalian apakah ini sudah selesai? Bisa nggak kalau kita turunkan lagi menjadi tabel normalisasi level ketiga? Bisa nggak? Jadi kalau misalnya kalian mau menurunkan, kan kemarin itu level itu kan bisa sampai level BNF ya. Nah sekarang kita lihat dari normalisasi level kedua ini yang kalian fokuskan adalah di tabel transaksinya. Ini kan menjadi tabel transaksi ya. Nah di tabel transaksinya ini kira-kira apakah sudah cukup sampai di sini saja ataukah masih bisa kita turunkan? Bagaimana? Atau sebelumnya kita juga bisa cek nih, kita bisa cek di tabel di file master ya. Tabel anggota, ada nomor anggota, nama, alamat, telepon. Saya rasa ini sudah tidak sudah tidak bisa diturunkan lagi. Tabel kasir pun sudah tidak bisa diturunkan lagi atau tidak bisa dipecah lagi. Nah, sekarang kita lihat yang tabel buku. Menurut kalian di tabel buku ini bisa nggak dipecah kembali? Dipecah menjadi tabel lagi. Halo. Menurut kalian di tabel buku ini, kira-kira tabelnya bisa kita pecah nggak atau bisa nggak menciptakan satu tabel lagi? Coba kita analisa, ada KD buku, judul buku, jenis, biaya sewa. Kalau kita lihat nih ya jenis. Jenis itu ada non-fiksi, fiksi, komik, majalah. Ada nggak keterkaitan antara jenis dengan kode buku? Coba kalian analisa. Halo? Ada Bu. Apa? Hasil analisanya apa? Berkaitan huruf pertamanya ya, dari kode itu iya, N, non-fiksi. betul. Berarti dilihat dari yang huruf pertamanya nih. Bahwa kalau simbolnya N dia adalah non-fiksi. Kalau F dia adalah fiksi dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa nggak kita pecah kita pecah jadi satu tabel lagi? Kalau mau kita pecah berarti jadi nama tabelnya apa? Berarti ini karena di tabel buku ini bisa dipecah, maka kita tambahkan normalisasinya. Di sini jadi normalisasi level ketiga. Nah, ini kita copy dulu deh. Ya, kita copy dulu.
Nah, tabel anggotanya tetap. Nah, tabel bukunya akhirnya dipecah. Yang jenisnya aja ya, sorry. Ush. Yang jenisnya saja kita pecah. Nah, biaya sewanya masuk ke dalam tabel buku. Nah, ini kita jadikan tabel apa? Jenis. Buku misalnya ya. Tabel jenis buku. Jadi di sini apa? Kita bisa nambahkan apa? Kode Kode buku. kode buku ini ada kode buku. Kode Kode jenis. jenis. Nah, ya, berarti apa? Bisa kita tambahkan apa? Apa? N, terus F, F, A, K, A, terus M. N. Nah, maka ini sudah tercipta nih satu tabel lagi. Ya, maka ini sudah masuk ke dalam normalisasi level ketiga. Nanti 10 menit lagi mati, Zoom-nya gabung lagi ya, kalau tiba-tiba mati ya. Oke, ini saya kasih warna dulu. Oke. Selanjutnya, di tabel nota, kira-kira bisa nggak kita pecah? Di tabel nota, kira-kira bisa nggak kita pecah? Misalnya saya mau menambahkan tabel transaksi. Nah, saya mau menambahkan tabel transaksi. Kira-kira apa saja yang bisa masuk ke dalam tabel transaksi? Tapi kan kalau di tabel nota kan dia primary key-nya adalah nomor nota. Jadi gini, tabel nota ini nantinya dia akan berperan sebagai bentuk laporan. Ya. Jadi tabel anggota, tabel buku, tabel jenis buku, tabel kasir ini menjadi file master. Tabel nota ini akan kita buatkan menjadi file laporan. Ya, berikutnya ini adalah menjadi file transaksi. Jadi sudah lengkap tuh ada 3 bentuk file, yaitu file master, file transaksi, dan laporan. Nah, sekarang dari tabel nota ini supaya kita bisa jadikan tabel transaksi, kira-kira apa saja yang kita masukkan? Yaitu nomor nota, terus sama kode buku. Sekarang kita lihat nih, yang angkanya berbeda mana dari kolom ini? Ini kita lihat ya. Kalian fokus di primary key-nya, ya. Karena ini tabel nota berarti kuncinya adalah punyanya nomor nota. Nah, yang primary key ini adalah dia jadi berfungsi menjadi foreign key, ya. Karena primary key yang ada di tabel master dia masuk ke dalam tabel nota, fungsinya tadinya dia primary key menjadi foreign key. Nah, sekarang kita lihat yang foreign key-nya. Dari isi kolom ini, ya, mana yang isinya tidak berulang? kode buku. Ya, yang ininya tidak berulang adalah kode buku. Berarti ini bisa kita masukkan. Ya. Oke, berarti tabel transaksinya adalah nomor underscore nota atau saya nomor underscore nota dan KD buku. Di tabel nota KD bukunya kita hilangkan. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat kan ini sini sudah tidak ada lagi yang berbeda-beda isinya. Nah, jadi begitu. Pada saat kalian melihat di tabel laporan dan tabel transaksi, kalian lihat lagi ada enggak yang
isinya tidak berulang. Berarti kalau misalnya isinya tidak berulang, maka kita bisa pecahkan lagi ke dalam tabel baru. Jadi kita sudah punya berapa tabel nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Kita punya 6 tabel. Jadi dari kasus yang ini, kita bisa membuat sampai ke normalisasi level 3. Oke, setelah itu apalagi? Kalau sudah sudah kita buat tabel anggota, tabel buku, dan seterusnya. Selanjutnya kita bikin apa? Hasil akhir. Hasil akhir, Bu. Hasil akhirnya bentuknya ke dalam relasi, gitu ya? Iya, Bu. Oke, ke dalam relasi. Oke, kita buat relasinya. Atau saya bikin hasil akhirnya dulu deh ya. Berarti ada tabel apa saja? Ada tabel anggota. Kita buat dulu anggota. Oke, ada apa saja fieldnya? Nomor anggota, nama, alamat, dan telepon. Nomor anggota, nah apa lagi? Nama, alamat, dan telepon. Nah. Ini jadi emergency. Oke, selanjutnya apa lagi? Ini saya kasih tanda bintang ya, biar. Nah, selanjutnya buku. Nah, kita buat buku ini. Buku ada apa saja? Kode buku, judul buku, Ya, sewa. Ada buku, judul buku, terus biaya sewa. sewa. Oke. Ini menjadi buku. Nah, selanjutnya apa lagi? Jenis buku, Oke, jenis buku ada apa saja? kode Kode jenis, underscore jenis sama jenis. Kode underscore jenis sama jenis. Ini. Nah, selanjutnya tabel apa lagi? kasir, tabel kasir, kasir, dia ada apa saja? Kode kasir dan nama kasir ya. Kode kasir dan nama kasir. Oke. Selanjutnya apa lagi? nota, tabel nota, Tabel nota. Apa saja? nomor nota, Nomor nota, tanggal pinjam, jam, Tanggal tanggal kembali, kembali, jaminan, jaminan, nomor anggota, terus kode kasir, kode kasir, terus Nama kasir.
Total, ya. Ini enggak? Total. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi? Table Transaksi. transaksi. Oke, ada apa saja? Nomor, Nota dan KD buku. KD underscore buku. Nah, oke. Berikutnya, ini primary key semua nih dua-duanya ya. Nanti sudah tidak perlu kita masukkan. Oke. Nah, kalau sudah apalagi kita buat relasinya. Anggota terrelasi dengan apa? Nota. Dengan nota. Nota. Oke. Kita gambar dulu. Diam, diam.